Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe untuk mendapatkan notifikasi ya. Yo, selamat datang di Pace Bersambat. Ya, sudah lama tidak ngonten, tidak bertemu dengan Pace. Pace sekarang sedang bersama The Agus. Yoi. Halo Ce, Gimana kabarnya The Agus? ya gini-gini aja. Yelah. Yang penting kan masih bisa survive. Benar Asik. sekali. Ya, pandemi yang belum berlalu, kita masih berada di Parking pandemi. shit ya. Pandemi yang kurang ajar. Gimana Ce? Ngobrolin Gimana apa nih? sore ini? Kita kan ini berada di Pace Bersambat nih kan. Oke. Saya sudah lama tidak ngonten Pace Bersambat, ya kan. Sambat itu dari Brasil Ce. Ada Apa tuh? goyang sambat itu. Dari di Samba bola. betul. Oh samba. Ya. Sulit ini masih Ayo, jadi bawah. laki. Plesetannya Usaha masih lagi, di bawah. usaha lagi. Ternyata ini plesetannya masih di bawah. Oke. Ya Agus, ini kan gimana? kita akan bersambat ria, ya kan? Ya. Kita akan membahas banyak juga. Kita akan membahas dari mulai lokal band dan Oke. lokal brand. Kita Asik. akan mensinkronkan apa nih fashion dan band yang sedang Sambil ngerokok boleh lah ya. panas boleh dong. Ini udah ngerokok. Asik. Gimana Ce? Kita mulai dari mana Ce ya? Sibukan akhir-akhir ini aja dulu, gimana Gus? Akhir-akhir ini lagi ngapain nih? Lagi sibuk Masih ngapa? berkutat di ini sih Ce. Dunia permediaan lokal band. Media tetap buzzer lah lebih tepat. Yes. Buzzer musik. Lebih aktif dari untuk pergerakan musik Jogja sih. Akhir-akhir ini lagi bisa dibilang bangun pondasi. Jadi lagi aku sama teman-teman buzzer, musisi, vendor, pokoknya ekosistem hiburan lah. Ya. Ini Supaya sedang balik lagi ya. mengagendakan sebuah movement untuk apa ya, menciptakan iklim yang agak sehat untuk pergerakan musik di Jogja. Mumpung juga teman-teman juga lagi. Ya, ini kan Terdampaknya bisa sama dibilang ya. antar band kan dari yang baru sampai yang udah senior kan Udah sama-sama senior-senior restart sama- ini. Ya, sama-sama kenanya lah imbasnya dari pandemi ini. Kalau pandanganmu gimana Gus ini sekarang nih? Lihat-lihat band-band lokal lagi pada stres kali ya. Kalau ngomongin di Jogja sendiri itu malah yang terutama yang baru-baru ini malah lebih progresif sih. Oke. Mereka lebih banyak Kayaknya melakukan movementnya lebih kenceng ya. Memanfaatkan waktu ini untuk produksi karya terus menerus. Keren. Jadi banyak juga yang teman-teman baru dengan nama baru itu banyak yang fresh di Jogja kayak gitu. Oke. Nah, BTW Agus ini berasal dari kota yang dari- agak ngetan. Utara Ya, sebenarnya. Utara ding ya, Bukan malahan ya. bukan timur. Bukan timur ya. Kalau timur itu coffee shop. Oh iya bener, arah. Iya. Sekarang kita juga lagi di kopi di Jackass Jackass. Coffee. Jackass Coffee ini Arah tuh ada lagunya loh, Cah. apa? Iya. ada. Arah dengar. Kelihatan banget kan anak band banget. Wah, Gila. Terus gimana Gus? Kita mau ngobrol apa? Kayaknya kalau Lanjutnya. dari basicmu kan lebih ke fashion nih atau brand. Nah, Kalau aku lebih dekat dengan musik. Sepertinya ini sih kayak fashion dan musik itu sangat apa ya, jalan beriringan lah. ya, kita mau sinkronisasi itu Yo, ya. Iya. Nah ini kan banyak juga brand yang collab sama band. Benar. Kalau dari kamu lebih banyak dalam bentuk apa nih collabsnya yang kamu ketahui? Yang aku tahu sih banyak kan malah dari sepatu ya. Karena mainku lebih banyak di sepatu. Kalau streetwear ya sebenarnya Oh mainmu nggak sering sama barista? itu juga sih. Kita mencari itu. Ya. Jadi sebenarnya kalau masalah fashion sih ngomongin ke belakang dulu aja kali ya. Fashion dulu aku kenal fashion tuh sebenarnya cuma suka-suka doang. Kenal di mana itu? Di Tinder kah atau? Itu aku kenalannya di Bumble sih. Terus. Nah, awalnya cuma iseng-iseng doang, terus ya cuma suka kayak lihat ini barangnya apa, tapi nggak pernah lihat merek. Oh gitu. Berarti dari apa ya? Desain sih. Iya, awalnya cuma dari desain. Oh desainnya keren nih, ambil. Dulu zaman dulu emang aku sukanya cuma kayak gitu. Akhirnya mengulik lah, terus turun di dunia event juga kan. Oke. Dunia event terus akhirnya masuklah ke salah satu event di Jogja.
Yang itu dia membanggakan sneaker lokal dan juga Aku streetwear-nya. tahu itu. Siapa yang nggak tahu event ini? Siapa yang nggak Skaten tahu? kan? Ya bener banget, awul-awul Indus kan. Itu kan juga fashion juga. Bener itu nggak salah. Di dalam skaten Thrifting. Iya. Itu masuknya thrifting, Iya, keren. branded juga. Bener. Walaupun Kita kalau impor. nguliknya bener nih, dapetnya keren. Pernah nggak kamu di second hand gitu nemu brand lokal? Nggak ada. Belum ada ya? Belum ada. Belum pernah. Nah, Kecuali kalau- Yonex kali ya? Bener, bisa kalau Yonex ada kayaknya. Nah dari situlah terus akhirnya apa ya, di satu event ini adalah namanya Soul Vacation. Oke. Turun di sini akhirnya ya aku suka dengan barang-barang ini, cuma aku tidak pernah mengulik dan akhirnya disitulah aku memulai untuk mengulik. Nah, trigger apa yang sampai kamu bikin, wah kayaknya seru nih ngulik itu? Keseruannya adalah di apa ya, kita tahu cerita awalnya dari sebuah brand itu berdiri. Itu Ngulik kan keren gini sih. kan? Iya bener banget. Ada yang gini juga. Dari belakang tuh. Salah. Beda cerita lagi. Gitu sih Gus. Kalau aku sih awal-awal fashion emang kayak mengulik brand lokal. Oh ternyata brand lokal keren juga. Banyak yang keren di sini. Nggak gitu. kalah ya? Nggak kalah sama luar sebenarnya. Itu dari segi apa aja sih? Nggak kalah. Mereka mungkin lebih banyak, kalau sekarang sih banyaknya kelihatannya di Movementnya. movementnya. Terus story-nya juga, tiap brand kan punya story-nya masing-masing. Value-nya juga. Mereka membuat ini kan juga value-nya akan berbeda setiap brandnya. Gitu. Itu sih yang asik sih sebenarnya ya. Cuma kalau ngomongin sekarang sih ya, dari semenjak awal kali turun di mengulik nih, awal kali mengulik, sekarang movementnya makin keren. Kolaborasi. Gimana? Kolaborasi yang keren. Movement lokal brand hari ini seperti apa sih? Aku kurang. Kalau aware. movementnya ya, yang mungkin mereka banyak yang mundur karena pandemi ya. Sekarang ya Tak kira banyak yang mundur karena beda agama. Nah. Tapi gini, ada salah satu orang yang aku kenal, itu dia memiliki lokal brand juga. Oke. Seorang owner lokal brand, dia pernah bilang gini, dulu band yang bisa dipasang stikernya di helm motor. Helm, dashboard. Ya, sekarang itu brand-brand itu kan sudah mulai nih Oke. mengalahkan band-band yang ada, ya kan? Saatnya sekarang brand lokal mengangkat lokal band. Oke. Gitu. Itu udah dilakukan teman-teman di sini ya? Udah. Dan basicnya sebenarnya kebanyakan nih orang yang membuat brand, mungkin nggak semua ya, itu membuat brand itu karena mereka ingin istilahnya apa ya? Mereka membuat brand ini nih, itu awalnya mesti dari musik. Basicnya ya? Basicnya. Nggak bisa terlepas lagi Nggak dari bisa musik. terlepas. Mereka kebanyakan ya orang, ada yang mantan pemain musik, ada yang emang dia mencari referensinya lewat musik. Oke. Pasti itu sinkron. Entah itu musik lokal ataupun luar, tapi tetap mereka basicnya dari musik. Nah, kalau di musik kan itu ada genre sih. Kalau di fashion ada juga nggak? Fashion. Apa ya, kalau fashion tuh genrenya sebenarnya enggak sih. Kalau cuma aku nggak tahu ya. Aku belum ngulik terlalu dalam juga, dan aku bukan orang yang pengen tahu sedalam itu gitu. Padahal kalau lebih dalam enak sih. Enak banget, apalagi keluarnya dalam. Yo. Sebenarnya nih kalau genre itu ya mungkin enggak ya kalau genre ya, tapi yang mungkin dilihat orang ya, aku sebagai orang awam nih ya melihat tuh kayak lebih ke gap-gapan. Ada juga ternyata di fashion. Ada kayak kalau mungkin kan ya mungkin bisa kebawanya dari genre musik juga, Gus. Oh, berarti Gini, kalau balik fashion lagi nih, ke basic orangnya juga ya. benar. Kalau orang yang suka lagu hip hop, pasti dia mencari fashionnya fashion hip hop, oversize gitu kan. Ada juga yang emang dia basicnya dia sukanya yang pang-pangan, Bang Rock. punk rock. Oke. Carinya yang celananya model yang sobek-sobek lah, Oke. gitu kan. Rebel lah ya. Rebel pokoknya. Terus pakai kaosnya harus yang merch.
Oke. kan ada juga yang kayak gitu. Ada. Ya kebanyakan kayak gitulah sekarang. Berarti juga bisa dibilang fashion juga representatif warna musik yang digemari si pemakainya. Benar, juga, benar bisa juga. Cuma nggak semua orang juga bisa kayak gitu. Kadang orang random aja kayak aku awal-awal dulu juga orang random nggak tahu nih. Ini ternyata lebih ke hip hop nih. Kalau kayak gini nih lebih ke musik-musik keras nih, hardcorean nih gitu. Aku awalnya dulu juga cuma kayak gitu. Cuma makin kesini semakin ngerti. Oh ini ternyata baju-baju yang seperti ini adalah kita untuk orang-orang yang suka hip hop. Untuk kaos-kaos oversize gitu-gitu. Semakin kesini semakin kayak gitu sih. Sebenarnya basicnya juga sama. Ketika kita menyukai apa, kan kayak aku suka musik hip hop nih. Aku melihat seorang rapper menggunakan baju itu, pasti juga pengen rantai gitu kan, kaosnya gombor dari atas sampai bawah, sepatunya sepatu gede gitu kan. Nah, model-model kayak gitu, Gus. Oke. Kalau aku melihatnya sekarang ya. Nah, ini balik lagi ke musik and fashion. Kan sudah beberapa tahun akhir ini banyak brand fashion kolaborasi dengan musik gitu, band. Ya. Nah, kalau mayoritas dari sekarang kan sepatu ya, sneakers ya. Kaos, sepatu. Kalau setauku tuh masih yang sering melakukan itu brand dari luar Jogja. Okay. Nah, ini kalau di Jogja sendiri udah ada yang melakukan itu belum sih? Jogja ada sih sebenarnya. Jogja itu kalau nggak salah tuh Starcross deh kayaknya. Oh iya. Starcross pernah. Starcross sama Didi Kempot ya, Pak. Bener, Didi Kempot, ya. bener. Kemeja yang ada. Terus abis itu, itu brand luar deh, yang sama Kunto Aji. Kalau Jogja itu Starcross. Starcross apa lagi? Oh, Krot pernah tuh. Krot sama Festivalis. Ya, tahun 2000. Tenas juga pernah. 15-an. Oh iya, Tenas. Tenas juga pernah. Sebenarnya udah banyak sih. Juga ternyata. Sebenarnya dari dulu tuh udah banyak tuh. Cuma kadang orang kan telat taunya kayak aku. Aku telat taunya, oh ternyata ini pernah sama ini kayak gitu. Jadi emang expose-nya hanya orang-orang yang emang mengulik. Circle itu. Circle yang suka mengulik lah. Ya, kita tidak bisa menentukan circle ini doang. Ulikers berarti. Ya benar. Kayak orang aku nggak masuk circle aja, misal aku pengen ngulik, orang itu bakalan tahu gitu loh. Tiba-tiba gabung circle ini, nyambung. Oh, oke. Gitu. Oh iya, aku ingat lagi. Yang terbaru tuh ada Jogja tuh. Apa? Frogstone. Oh baru iya. aja mereka iya. collab sama Rebellion Rose. Oke. Cetak banyak banget. Ada hoodie, kaos, vas. Vas apa vest itu nyebutnya? Yang rompi itu loh. Vest. Sama single dan lain sebagainya itulah. Ya, iya. Untuk albumnya. Iya, kolaborasi dengan itu. Keren sih. Emang sekarang ya kebanyakan jalan-jalan yang seperti itulah. Dan orang-orang pemain musik aja sekarang banyakan pengen membuat brand untuk membawa bandnya juga. Iya. Jadi emang sinkron sekarang. Banyak yang musisi terus bikin aparel kayak gitu kan. Dengan membuat brand Jogja sendiri. Itu ada Herua, dia punya brand Herua. Benar. Terus yang Dori Sukamti ada Iconic. Ari Sukamti. Ari Hamzah, ex Sukamti maksudku. Sorry Mas Ari. Bikin Frogstone kan. Emang sih kebanyakan sekarang kayak gitu sih. Orang-orang salah satunya juga Mas siapa sih namanya? Oh, Arga Mahendra juga Mas Arga tuh. Juga Loyal Desire ya. Iya. Drummer Skandal, terus habis itu kalau di luar tuh drummernya Rocket Rockers. Siapa ya? Lupa aku namanya. Mas. Aku kurang ngulik Rocket Rockers. Ya itulah. Ya itu punya ya salah satu yang punya Sam Bradley. Aku Aska aja. Ada pokoknya. Mereka juga bikin kopi kan kayaknya. Ya, kalau itu emang ya. Sampai kopi. Ya. Ya kebanyakan kayak gitulah sekarang sinkronisasinya kebanyakan yang orang-orang tahu ya sebasic pasti sama musisi-musisi terkenal lah. Kalau menurutmu sih gimana nih? Ini sepenting apakah brand itu melibatkan musik dalam perjalanannya atau aktivasinya? Pandanganmu gimana soal itu? Penting sih menurutku penting karena penting gini, ya jangan pakai L ya nanti penting. Beda penting ya. Ya itu kalau menurutku penting karena sesuatu yang gini ya, kita mau bikin aktivasi apa ketika kita ingin membawa
misal nih anniversary suatu brand aja, itu pasti akan membawa musik, nggak mungkin nggak ada. Pasti ada Hiburannya entertainnya ya. Ada entertainnya. Nggak bisa dipisahkan ya. Antara DJ atau band, udah itu aja. Dan awal aku ya, sebagai aku juga punya lokal brand gitu. Oh, kamu punya juga? Ada. Apa sebutan? Namanya Living Life. Living Life. Baru jalan ini gara-gara pandemi aja nih. Baru jalan pas di tengah pandemi. Itu ya. Ya. Rental PS-nya tutup ya, Mas? Tutup rental PS ya. Udah kebetulan udah tutup duluan. Udah collab, udah dijual. Ya, terus akhirnya awal aja aku membuat ini inspirasinya nama Living Life ini juga dari musik hip hop. Oh, basicnya culture hip hop ya? Ya, aku emang terinspirasinya dari situ, sebuah judul lagu yang aku bahasa Inggriskan, akhirnya lah jadi. Ya, sekarang masih jalan di katalog pertama. Apa nih? Untuk katalog pertama sih aku masih streetwear yang kaos sama hoodie. Oh. Kemarin sih masih kaos sama hoodie, terus sarung nggak jadi ya? Kemarin sih nggak jadinya mukena. Oh, mukena malah. Edisi ini ya. Karena rilisnya habis lebaran. Emang bener sih, habis lebaran itu kayak konsep di katalog pertama tuh Blooming Society. Jadi kita membuat suatu lembaran baru. Logonya adalah bunga matahari. Arti bunga matahari itu kita membuka sesuatu yang baru dengan lebih cerah, lebih bersinar lagi. Karena itu emang udah kayak kita ada tanda-tanda kita mau pandemi ini mau ada perenggangan lah. Makanya aku rilis lah sebuah katalog pertama dari Living Life ini. Apakah setelah streetwear akan nyetak kuaci juga? Mungkin enggak sih, lebih dari kacang matahari kulit. Loh. Iya. Nanti merembetnya kuaci terus kacang kulit. Wah, pasti ini di brandmu juga banyak ini dong. Apa? Diskon kayak di matahari itu. Oh iya, beda ya? Bener, salah juga saya ngomongnya. Agak mikirnya agak lama gitu ini. Terus gimana Gus kalau di lokal band sendiri gimana Gus? Ya seperti yang tak ceritain di awal tadi. Yeah. Banyak akhirnya karena banyak teman-teman band yang baru muncul dengan materi yang cukup segar. Beranilah diadu dengan band-band yang sudah settle di atas itu. Makanya aku sama teman-teman bisa dibilang yang terlibat di dunia hiburan khususnya di Jogja itu lagi membuka pintu-pintu ruang apresiasi di Jogja. Contoh kayak coffee shop. Bener. Itu kembali diaktifin untuk channel untuk teman-teman band ini untuk mempromosikan karyanya ke audiens yang lebih luas. Kan PR-nya sekarang itu masih yang udah ini ya seperti kayak yang kamu ceritain tentang brand tadi. Ya. Pendengar yang di sekitar mereka aja terbatas itu. Nah, dengan movement ini ingin membantu menyebarkan awareness, minimal awareness dulu deh. Nggak usah muluk-muluk kepada audiens yang lebih luas. Alright. Seperti itu. BTW Nda Agus ini adalah salah satu owner buzzer di Jogja yang bernama YKWK. Ya. Berapa saat lalu habis ulang tahun yang keberapa? Keempat ya. Baru udah 4 tahun. 4 tahun dan dia melaksanakan acara di suatu kafe di Jogja. Namanya Roku Cafe. Roku Cafe ya. Nama acaranya apa? Coffee and Space. Ya itulah. Nama acaranya Local Seat. Itu emang isinya band-band lokal semua, membangkitkan vendor dan juga band lokal ya. Itu yang terlibat 100% lokal Jogja semua. Keren. Yang terlibat dari VJ-nya, dari art worker-nya, semuanya yang terlibat Jogja semua. Keren. Seperti itu. Emang sekarang kita harus saatnya ya untuk mengawali sesuatu kita harus memulai kolaborasi lagi. Ya kan, membentuk suatu kolektif baru nih. Tetap kita harus membuat sesuatu yang baru untuk memulai lagi. Karena ini mulai dari nol lagi nih Gus. Ya kan? Kalau nggak gitu nunggu pandemi kelar ya kita nggak tahu kan sampai kapan. Iya bener banget. Lagi ini ada berita diperpanjang lagi PSBB Jakarta ini kan makin gila lagi kan.
masih Itu ambigu dia. juga sih. Ambigu juga, kita mau bikin sesuatu yang gede juga nggak mungkin sekarang. Gimana kita bahas tentang pandemi, Pak? Wah, jangan ya. karena udah Nggak ranah kita ya. Saya udah membahas itu berkali-kali dan saya sudah mulai bosan untuk membahas itu. Jadi ya udahlah. Nah, kalau di brand sendiri nih, Ceh, Hmm. di perbrandan lokal brand ini di masa pandemi teman-teman penggiat brand lokal ini gimana untuk mereka bertahan lah untuk sekarang minimal bertahan. Kalau pegiatnya untuk istilahnya untuk konsumennya, mereka tetap konsumtif. Sesuatu apa yang keluar dari brand yang mereka suka bakalan dibeli. Tetap konsumtif, nggak tahu ya kenapa ya orang Indonesia tuh pasti tetap konsumtif apapun keadaannya, gimana pun keadaannya. Bilanglah saving money, ini bullshit itu semua. Ya maksudnya saving untuk belanja. Ya benar. Tapi kenyataannya adalah emang mereka tetap konsumtif. Kalau masalah pegiat ya. Cuma kalau di sisi owner brand lokal itu beberapa mengalami penurunan yang drastis. Oke. Jelas untuk sellingnya, untuk mereka mau ngapain juga bingung. Banyak kolaborasi yang emang mereka harus mundur. Banyak aktivasi yang harusnya mereka bisa laksanain terus akhirnya di cancel semua. Gitu. Jadi emang kesulitan sih. Semuanya merasakan yang sama. Di posisi ya owner ini adalah seorang pebisnis juga gitu. Mereka juga sebagai pebisnis bingung juga mau ngapain. Banyak brand-brand lokal yang emang akhirnya nggak dibilang mati sih, cuma mengalami penurunan untuk mereka bingung mau membuat apa, untuk membuat ini itu takutnya nanti ini pandeminya belum baik dan nggak ada yang beli, takutnya masih banyak ketakutan di situ. Cuma udah makin kesini pelonggaran yang sudah mulai, ya owner sekarang juga udah harus gimana pun caranya mereka bergerak gitu. Salah satu brand Bandung juga kemarin cerita juga, nah project itu mereka akhirnya membuat banyak sekali campaign yang harus mereka laksanakan di online. Jadinya emang mereka sekarang lagi ngintekinnya di online untuk sellingnya. Sebagai pebisnis ya gimana lagi kan. Nah, menurutmu aktivasi via online itu impactnya kayak gimana sih? Menurutmu apakah sudah? Sebenarnya nih ya, orang-orang itu lebih banyak sekarang masih menggunakan online. Karena gini, mungkin mereka brand ini nih keren tapi nggak ada di kota mereka. Di kotanya? Nah, Jogja pun banyak brand Bandung yang kita suka. Cuma brand Bandung ini belum masuk ke sini. Nggak usah brand Bandung deh, pokoknya brand di luar Jogja. Banyak yang belum masuk ke sini. Walaupun beberapa udah ada yang masuk ke sini, cuma tidak semua. Dan itu kita pengen beli juga online. Sebenarnya bagaimanapun sellingnya, tinggal bagaimana kita membawanya untuk ke sana. Untuk membawa konsumen nih, yuk kita beli online dengan gimmick apa kayak diskon atau apapun itu nanti, atau ada pembelian berapa, ada giveaway. Sekarang sih kebanyakan movementnya kayak gitu ya Gus, kalau di online. Akhir-akhir ini kan banyak brand nasional lah, ngomongin brand nasional sedang giat-giatnya kolaborasi dengan visual art asli Indonesia. Bener, kan bener banget. Ada Muklai, ada siapa lagi Cek? Never to Levis. Nah, kalau untuk Ada juga Alip John. anak visual artis dari Jogja, ada nggak sih yang sampai diajak kolaborasi dengan brand lokal maupun nasional? Sebenarnya nih ya, ada. Siapa Cek? Aku lupa salah satunya. Cuma emang kebanyakan di luar Jogja. Karena gini, mungkin ya Jogja masih menguatkan dengan perspektif mereka masing-masing sebagai seniman. Ya, saya mau bilang idealis juga, ya pasti membutuhkan idealis setiap orang gitu kan. Pasti punya. Dan mereka masih jarang yang move-nya untuk melangkah ke situ. Jadi emang masih istilahnya apa ya? Masih belum ada banyak untuk Jogja. Aku juga belum tahu ya. Karena aku belum. Setahu belum ada. Setahu aku belum ada. Ada mungkin dulu ya, sebelum aku mengulik ya. Selama aku mengulik juga, aku belum. Kalau dari ranah musik sih udah ada.
tapi lebih kolaborasi dengan merchandise band. Ya kebanyakan kan kayak gitu kalau sama band. Kayak ya nggak asli Jogja sih, tapi dia berproses di Jogja kayak Gung Budi kayak gitu. Ada Adam. Oh ya. Adam itu terakhir sama The Upstairs. Yang Gung Budi itu lekat dengan penerbang roket kan, kelompok penerbang roket kan. Nah mungkin sekarang yang kita bisa lihat nih Gus, untuk sekarang kira-kira apa sih untuk sekarang dan kedepannya? Sekarang Pak Jogja? Sekarang aja deh, atau Magelang aja yang agak deket dikitan. Oh Muntilan searah. Nah yang kamu lihat untuk sekarang dan kedepannya untuk lokal brand dan juga lokal band, apa yang sekiranya bisa kamu berikan saran untuk teman-teman nih yang mungkin lagi lihat ya kan, movement apa sih yang bisa mereka lakukan untuk saat ini gitu? Nah menarik nih, menurutku kolaborasi antara visual artist, lokal brand, lokal band itu bisa diaktifin kembali sih. Jadi misal dari Jogja udah ada band yang mereka udah menuju ke ranah nasional nih, itu bisa banget ketika dia minat berkolaborasi dengan brand lokal, itu kan dari brand lokal nyediain semisal dari bahannya, terus artworknya diisi oleh visual artis lokal, itu kan sangat membantu banget. Itu oke banget sih kalau dilakuin lagi. Jadi kolaborasinya nggak hanya brand sama band, tapi melibatkan visual artis juga. Sebenarnya gini Gus, sekarang itu mereka sudah melakukan itu. Cuma seorang visual artis ini kadang tidak mau menonjol di depan. Nah itu. Harusnya Jogja pun sebenarnya beberapa yang aku tahu ada. Cuma mereka tidak mau menonjol di depan. Kenapa itu ya? Insecure atau mungkin insecure juga ya. Ada itu. Bisa padahal itu deh. Momen yang tepat untuk dia muncul ya. Iya bener banget. Maksudnya dari untuk band sama brand itu kan pasti punya headlight masing-masing kan. Kan. Untuk cari panggung. Kan. Jalan menuju lah. Seperti itu. Oke. Nah untuk kedepannya kalau dari dirimu sendiri Gus mau ngelakuin apa nih? Ya itu mematangkan movement yang tadi. Ini lagi jalan membangun fondasi sih, menyatukan dari segala lini dunia hiburan. Ini aku sedang jalan ke tempat hangout itu ya, coffee shop yang masih jadi primadona dikunjungi segmen pasar yang bisa dibilang aktif ini ya. Jadi ini nggak hanya yang terlibat, nggak hanya buzzer atau media sama musisi, tapi segala lini ada buzzer, media konvensional, online, vendor sound, vendor lighting, studio musik, record label, foto videographer, visual art. itu mau kita kalau bisa dijadikan satu, ayo gotong royong dari Jogja untuk Jogja. Jadi platform nanti akan ada platformnya tersendiri, dari digital sampai fisik. Nanti fisik baru wacana sih, tapi misalkan ada untuk ini platform untuk insan kreatif Jogja. Jadi satu di situ muaranya. Untuk mereka promosi, unjuk gigi, pengarsipan kayak gitu. Keren. Untuk semoga tahun depan udah bisa jalan ya. Amin. Kalau aku sih berharapnya untuk kedepannya, terutama untuk brandnya, semoga kita semakin maju bersama-sama untuk paling nggak bisa lah salah satu lokal brand di Indonesia muncul di Amerika Serikat atau di Europe gitu, atau kan, di Palbapang. Ya bisa, keren. Itu luar negeri gitu. Nah, Palbapang. Kalau aku ada masukan juga sih untuk per brand di lokal kayak gitu. Apa tuh kalau boleh tahu tuh? Proses kreatif nggak apa-apa dieksplor secara membabi buta, nggak apa-apa. Tapi yang patut dijaga itu, yang jangan dilupakan itu adalah keorisinilan atau keautentikan dari
ide kreatif itu. Itu yang paling penting, autentik. Itu yang masih aku dari orang yang masih awam atau belum mengulik banget tentang brand lokal. Aku yang dari orang luar itu sih tanggapanku untuk pergerakan brand di lokal. Yang penting nggak usah malu hasil desain seperti apa. Yang penting sejelek-jelek apapun kalau itu karya orisinil, autentik, jati diri, identitas brandmu itu kalau dari aku akan lebih oke sih value-nya. Daripada ngejar yang lagi in tapi siluet atau duplikasi itu agak gimana ya? Kalau dari aku personal ya. Ya, karena emang sekarang kebanyakan ya lagi marak-marak fenomenanya seperti itu kan. Bener. Karena ya emang di Indonesia ini masih banyak menerapkan ATM. Saya tidak sebagai saya juga mengalaminya. Konsep ATM ini adalah salah satu yang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang sebenarnya. Cuma kadang modifikasinya tidak maksimal. Begitu. Bahkan ada yang tidak modifikasi. Gitu. Nggak usah kita sebutin lah ya. Iya, nggak usah disebutin. Pasti semua udah tahu. Nanti tersinggung nih. Banyak banget. Soalnya saya ada beberapa yang kenal, jadi nggak usah lah ya. Oke. Mungkin itu aja Gus, kita sambatan udah dari awal ya kan. Semoga apa yang diharapkan di tahun ini, di tahun depan bisa berjalan semua, terrealisasikan semua. Karena bentar lagi akhir tahun. Selamat tahun baru teman-teman, selamat Natal yang merayakan ya kan. Semoga ini bukan menjadi konten terakhir saya ya kan. Semoga saya masih bisa berjalan lagi di tahun depan bersama Agus ya. Kita akan membahas lebih banyak lagi, bahas yangmu ya iso. Ya, bahas kisah percintaanmu ya iso. Kalau percintaanku ruwet. Oke, thank you teman-teman. Sampai jumpa lagi di Pace Bersama selanjutnya. Agus pamitan. Terima kasih yang udah nonton sampai menit akhir. Harus di-subscribe nggak? Subscribe ya, jangan lupa. Biar aku bisa semangat konten lagi. Jangan sampai ini berhenti lagi, udah berapa bulan berhenti nih. Oke, thank you teman-teman. Sampai jumpa di Pace Bersama. Jangan lupa di like, jangan lupa di share juga, jangan lupa di subscribe. Yang mau subscribe juga boleh karena itu gratis. Jangan lupa Pace diperhatiin juga. Iya, buat kamu. Kayak lagi pesan-pesan di radio. Oke, thank you teman-teman. See you.